provinsi ini beribu kota di Palembang dan memiliki makanan khas yang sangat terkenal, yaitu empek-empek. Bagaimana provinsi lainnya di Nusantara, Sumatera Selatan juga memiliki berbagai macam cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Salah satu cerita yang sangat populer di Sumatera Selatan adalah Si Pahit Lidah. Bagaimana cerita Si Pahit Lidah? Mari kita simak dalam kisah berikut ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang bernama Serunting. Serunting adalah seorang pangeran yang merupakan dari raksasa yang bernama Putri Tenggang. Suatu hari, Serunting menikah dengan seorang gadis desa. Gadis desa tersebut memiliki seorang adik yang bernama Arya Tebing. Sebelum menikah, perempuan tersebut tinggal bersama adiknya di sebuah gubuk yang sangat sederhana. Setelah menikah dengan Serunting, gadis desa tersebut tinggal dengan suaminya di lain kampung. Dan tinggallah seorang Arya Tebing hidup sendiri di gubuknya. Arya Tebing dan kakaknya memiliki sebuah kebun yang agak luas sebelum kakaknya pindah. Kebun tersebut dibagi menjadi dua, satu untuk Arya Tebing dan satunya lagi untuk kakaknya. Dan kebun tersebut dibagi menjadi dua dengan pembatas sebuah batang pohon besar. Bagian kebun sebelah kiri menjadi milik Arya Tebing dan sebelah kanan menjadi milik kakaknya. Beberapa hari kemudian, setelah pembatas kebun tersebut dipasang, turunlah hujan dengan sangat deras. Hujan berlangsung lama dari pagi hingga malam. Setelah hujan turun dengan deras, keesokan harinya, pagi yang sangat cerah, matahari bersinar terang seperti biasanya. Namun, waktu keanehan terjadi, terlihatlah warna kemilau keemasan di batang pohon yang dijadikan pembatas kebun milik Arya Tebing dan kakaknya. Arya Tebing yang datang melihat kebunnya terkejut atas jamur emas yang tumbuh di batang kayu pembatas kebun Arya Tebing. Melihat jamur emas tersebut tumbuh di bagian batang pohon yang mengarah ke kebunnya, sedangkan di bagian batang pohon yang mengarah ke kebun kakaknya hanya tumbuh jamur biasa. Arya Tebing pun segera memetik jamur emas tersebut. Keesokan harinya, Arya Tebing datang lagi ke kebunnya dan melihat jamur emas tersebut tumbuh lagi. Arya Tebing sangat bahagia melihat jamur emas tersebut. Dia kembali memetik jamur tersebut setiap pagi dan Arya Tebing pun pergi ke kebunnya dan memetik jamur emas. Dan lama-kelamaan, jumlah emas yang dipetiknya terkumpul sangat banyak. Arya Tebing pun kemudian menjual jamur emas yang tumbuh di batang pohon tersebut. Kehidupannya pun berubah menjadi lebih baik dan rumahnya dibangun sehingga tidak lagi berupa gubuk. Suatu hari, secara diam-diam, Serunting mengikuti Arya Tebing yang hendak pergi ke kebun. Ketika hendak memetik jamur, Arya Tebing pun tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Serunting. Hai Arya Tebing, ternyata selama ini kamu mencurangiku. Kenapa pembatas batang ini kamu ubah posisinya? Apa maksud Kakanda? Kamu sengaja mengubah posisi pohon batang ini sehingga jamur emas yang seharusnya tumbuh ke arah kebunku malah tumbuh ke arah kebunmu. Itu tidak benar, Kakanda. Aku tidak pernah melakukannya. Untuk apa aku mengubah posisi pohon tersebut? Lagi pula, kalau Kakanda menginginkan jamur emas ini, aku bisa memberikannya kepada Kakanda. Semua emas ini seharusnya jadi milikku. Engkau tidak berhak atas emas itu. Jika kamu tidak memberikan semua emas itu kepadaku, maka ayo kita berkelahi.
yang menang berhak memiliki semua emas itu. Arya Tebing pun terkejut Serunting menantang yang berkelahi. Arya Tebing berpikir sebentar dan kemudian menjawab tantangan Serunting. Baiklah, aku terima tantangan Kakanda, tapi beri aku seminggu untuk siap-siap. Baiklah, aku beri kamu waktu seminggu. Semoga kau bisa banyak berlatih agar bisa menandingiku. Arya Tebing memikirkan cara bagaimana menghadapi Serunting. Ia harus menemukan siasat yang cerdik karena tidak mungkin mengalahkan Serunting yang terkenal sakti. Bagaimana cara mengalahkan Kakanda Serunting? Bagaimana ya? Aku punya cara. Akhirnya, setelah berhari-hari berpikir, Arya Tebing menemukan cara. Secara diam-diam, ia datang menemui kakaknya. Ada apa kau menemuiku secara diam-diam begini, Arya Tebing? Kemudian, Arya Tebing menceritakan semua permasalahannya dengan Serunting. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tolong beritahu aku apa kelemahan dari Kakanda Serunting. Dengan cara itu, aku bisa mengalahkan Kakanda. Maafkan aku, Arya Tebing, tapi aku tidak bisa mengkhianati suamiku. Kalau aku sampai kalah, Serunting pasti akan membunuhmu. Tapi, kalau aku bisa mengalahkan Kakanda Serunting, aku berjanji tidak akan membunuhnya. Baiklah, karena kau sudah berjanji tidak membunuhnya, maka aku akan memberitahukan kelemahan Kakanda Serunting. Terletak pada rumput di laut yang selalu bergoyang meskipun tidak tertiup angin. Jika kamu menebak rumput lalang tersebut, maka kekuatannya akan hilang. Pada hari yang telah ditentukan, akhirnya pertarungan antara Arya Tebing dan Serunting pun berlangsung. Arya Tebing memang masih kalah ilmu dibandingkan Serunting, dan Arya Tebing pun terdesak mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Serunting. Tapi Arya Tebing tidak khawatir. Dia sudah mengetahui kelemahan dari Serunting. Ketika sudah sangat terdesak, Arya Tebing segera melompat dan menombak rumput ilalang di dekatnya. Seketika, tubuh Serunting jatuh ke tanah dan kesakitan. Hai Arya Tebing, bagaimana bisa bertemu kelemahanku? Arya Tebing yang sangat Aku tahu, pasti kakak kamu yang memberitahukannya. Sekarang pergilah Kakanda Serunting. Aku sudah berjanji tidak akan membunuh Kakanda. Setelah kalah, Serunting pun berjalan jauh meninggalkan kampung halamannya. Akhirnya, Serunting sampai di lereng gunung Siguntang. Setelah kelelahan berjalan jauh, Serunting duduk beristirahat di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba, Serunting mendengar suara memanggilnya. Hai anak muda, maukah kamu mendapatkan kesaktian para dewa? Siapa engkau? Aku Sang Mahameru. Kesaktian apa yang hendak kau kasih, ya Mahameru? Kamu harus bertapa di bawah pohon bambu itu sampai seluruh daun bambu tersebut menutupi tubuhmu. Apakah kamu sanggup? Baik Sang Mahameru, aku sanggup melakukannya. Serunting pun segera bertapa di rumpun bambu tersebut. Setelah 2 tahun, seluruh tubuhnya pun ditutupi oleh daun rumput bambu. Wahai Serunting, masa bertapamu sudah selesai. Cukup sekarang, bangunlah. Kamu ternyata mampu menjalankan masa bertapa yang berat ini. Karena itu sudah sepantasnya kamu mendapatkan kesaktian para dewa. Ampun Sang Yang Mahameru, kesaktian macam apakah yang hamba dapatkan? Mulai sekarang, apapun yang kamu ucapkan akan berubah menjadi kutukan. Setelah bertapa dan mendapatkan kesaktian, Serunting pun berjalan menuju kampung halamannya. Di perjalanan, Serunting mencoba kesaktian yang baru saja diperolehnya. Hai hamparan padi, berubahlah kalian menjadi emas. Sungguh ajaib, hamparan
hamparan padi sawah itu pun berubah menjadi hamparan emas. Namun Serunting tidak mengambil emas-emas tersebut. Ia hanya melanjutkan perjalanannya. Hai sungai yang mengering, berubahlah menjadi sungai yang mengalir air jernih. Sungai yang kering pun tiba-tiba mengalirkan air yang sangat jernih. Karena kesaktiannya tersebut, Serunting pun dijuluki si pahit lidah. Karena apapun yang diucapkannya menjadi kenyataan. Setelah beberapa 2 tahun, Serunting yang awalnya tamak sekarang sudah berubah menjadi manusia yang baik hati. Dalam perjalanan pulangnya, ia selalu berbuat baik dan menolong sesama. Setelah sampai di kampung halamannya, Serunting yang sudah mendapat julukan si pahit lidah pun tidak menaruh dendam kepada Arya Tebing. Serunting justru meminta maaf dan berjanji agar menjadi saudara yang baik bagi Arya Tebing.